Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera. Di hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian, mari kita mengambil waktu sejenak. Kita membangun persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini. Mari kita awali ibadah pagi ini dengan kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 454, bait yang pertama, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapa-Ku, ku naikkan doa sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam kerendahan hati kami hampiri Dikau ya Tuhan dalam kekudusan-Mu. Kami menyembah Engkau di hari baru di pagi ini. Kami muliakan nama-Mu Tuhan sambil bersyukur karena kemurahan dan kasih Tuhan yang kami alami dalam hidup ini. Sehingga kami boleh hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu di hari baru ini. Untuk nafas hidup, untuk sehat kuat yang Engkau beri bagi kami. Dan kami mau mengawali semua aktivitas kami di hari ini dalam penyembahan kepada-Mu. Kami akan membaca, mendengar firman-Mu. Memohonlah kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus dianugerahkan, sehingga kami akan mengerti dan memahami firman-Mu. Dan hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Mohon ampun ya Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa kami. Ya Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Surat pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 yang menjadi bacaan Alkitab di hari baru di pagi ini. Pertama Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 7 demikian bunyinya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,
sebab Ia yang memelihara kamu. Inilah bagian Alkitab yang menjadi berita sukacita, berita pengharapan dan kekuatan bagi kita sekalian selaku umat Tuhan yang hari ini boleh menerima anugerah yang Tuhan beri di hari yang baru ini. Ayat 6 1 Petrus pasal 5 berkata, "Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masih dapat menikmati hidup sampai saat ini, kita sungguh percaya inilah anugerah Tuhan. Inilah kasih sayang dan kemurahan Tuhan bagi kita, umat yang dikasihinya. Dan ini kiranya menyadarkan kita semua bahwa sesungguhnya kita telah melewati atau kita dapat melewati begitu banyaknya tantangan dalam hidup ini. Apakah kita beruntung atau kita berhasil atau kita gagal? Semua itu terbukti pada jalan kehidupan kita. Dan adalah bijak sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jika kita memiliki pengharapan untuk menang dan menjadi pemenang dalam melewati berbagai tantangan yang ada di depan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, saya dan saudara-saudara, tentu dalam hidup ini kita mendambakan agar kita beroleh kesuksesan. Kita boleh berhasil dalam hidup ini, dalam setiap karya, kerja, usaha, dan perjuangan kehidupan kita. Tidak ada satupun di antara kita yang hidup di bumi ini kita ingin gagal. Kita menetapkan kegagalan sebagai muara dari perjuangan hidup. Kita semua ingin sukses, kita semua ingin berhasil. Dan dalam alur berpikir seperti ini, bacaan kita saat ini menunjukkan sisi yang lain dalam kehidupan yang sering kita abaikan atau yang sering kita sepelekan. Ayat 6 bacaan kita menjelaskan kepada kita tentang hal itu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 6 ini kita menemukan ada dua pesan penting bagi kita semua. Pertama, betapa pentingnya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat dalam kuasanya, Allah yang mengasihi umatnya. Ia adalah Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Dia yang mengadakan hidup. Dia yang setia dalam penyertaannya bagi kita. Dia selalu ada dalam setiap perjuangan hidup umatnya. Ia pun adalah Allah yang peduli dalam hidup setiap orang yang bergantung kepadanya. Dalam kehidupan yang kita jalani, kita bisa saja berjuang dan meraih kesuksesan. Tapi apa artinya semua itu jika cara hidup kita dan pribadi kita tidak mencerminkan hidup dalam kerendahan hati? Kerendahan hati yang dimaksudkan di sini adalah kita mau merendahkan diri kita. Kita mau merendahkan hati kita.
di bawah kuasa tangan Allah. Sambil kita menyadari bahwa ketika kita merendahkan diri kita, kita menyadari bahwa kita bukanlah apa-apa dan kita tidak punya apa-apa. Kita bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sebab hidup ini hanya karena anugerah daripadanya. Apa yang ada pada kita, nafas hidup, sehat, kuat, keberhasilan, apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Karena itu, tidak ada satu hal yang dapat membuat kita membanggakan diri. Karena kita hanya dapat jalani hidup karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu, sekali lagi sebagai umatnya, betapa pentingnya kita merendahkan diri kita. Meletakkan hidup kita di bawah tangan kuasa Tuhan. Sebab ketika kita meletakkan hidup kita di bawah tangan kuasa Tuhan yang kuat dan perkasa, di sana selalu ada kekuatan untuk menjalani hidup. Karena Tuhan senantiasa menguatkan dan menolong kita. Hal yang kedua, ada waktu Tuhan untuk meninggikan kita. Kita bisa saja membuat rancangan yang indah, strategi yang tepat untuk memperjuangkan segala yang kita inginkan dalam hidup kita. Tetapi jika Tuhan belum berkenan, segala upaya kita pun akan sia-sia. Jadi ketika kita merencanakan apa saja dalam hidup kita, letakkan semuanya di bawah tangan kuasa Tuhan. Di bawah rencana dan kehendak Tuhan. Kita boleh saja berjuang dan memang dalam hidup ini kita harus berjuang. Untuk menggapai harap, untuk menggapai asa apa yang kita inginkan. Dan kita dapat saja dan harus juga berjerih lelah. Sebab tanpa itu kita tidak akan berhasil. Namun kiranya kita tetap ada dalam kesadaran iman. Untuk mempercayai adanya waktu Tuhan. Untuk meninggikan kita. Dalam semua apa yang kita rencanakan dalam hidup ini. Sangat perlu untuk kita meletakkan semuanya dalam rancangan tangan Tuhan yang perkasa. Bergantung dan berlindung kepadanya adalah kekuatan bagi kita. Karena pasti kita akan beroleh pengharapan menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena kita percaya bahwa Yesus ada bersama kita. Yesus pasti menolong kita ketika kita sadar bahwa hidup kita ini itu ada karena Tuhan. Dan kalau kita sadar hidup kita ada karena Tuhan, kita juga percaya Tuhan tidak akan biarkan kita melangkah sendiri. Menghadapi apapun termasuk ketika kita ada di tengah gumul pandemi COVID-19. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata kita tidak perlu khawatir karena Ia memelihara kita. Karena itu saudara-saudara, letakkanlah seluruh hidup ini di bawah tangan kuasa Tuhan yang kuat. Ketika kita meletakkan hidup kita di bawah tangan kuasa Tuhan yang kuat, kita pasti akan setia mau melakukan apa yang diperintahkannya. Karena kita hanya manusia yang dapat hidup karena Tuhan, yang selalu berserah kepadanya. Penyerahan diri kita seutuhnya kepada Tuhan mau menunjukkan bahwa kita benar-benar merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Dan kelak kita pasti ditinggikannya. Yakinlah Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama mari kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 400 bait pertama dan bait yang keempat, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doa ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang, Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, namamu dimuliakan, diagungkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang kami percaya selalu setia dalam penyertaan pimpinan berkat-Mu di setiap hari dalam hidup kami. Ada sukacita bagi kami ketika kami boleh lagi menerima fajar baru dalam hidup kami. Tuhan pun hadirkan bagi kami kekuatan dan sukacita, pengharapan dalam kami menjalani hidup ini. Kami sungguh percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat dan perkasa akan menuntun kami menjalani hari hidup di hari baru ini. Karena kami mau merendahkan diri kami di bawah tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah yang Maha Kuasa. Engkaulah yang mengasihi kami, yang tidak akan pernah membiarkan kami menjalani hidup ini sendiri. Tapi Engkau topang kami, dan Engkau kuatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan jadi pandu jalan hidup kami. Tuhan ada di depan kami, memimpin kami. Tuhan ada di belakang kami untuk mendorong kami, sehingga kami akan terus maju melangkah, jalani hidup. Walau hidup yang kami jalani kami sadar penuh dengan tantangan dan kami harus berjuang di dalamnya. Kami tidak takut karena kami percaya Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Bapa, Engkau yang hari ini memberkati kami semua dengan sukacita, memberi kami pengharapan. Engkau juga Tuhan yang memberkati jemaat-Mu, Gemis Maranatha Tahuna, dari KBP 1 sampai 16,
yang hari ini boleh bersyukur karena Tuhan menambahkan usia setahun dalam perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan, baik kecil sampai dengan lansia. Kami sungguh percaya pula Tuhan, pertambahan usia wujud nyata adalah berkat Allah dalam hidup umat-Mu. Kiranya mereka diberkati dengan sukacita, diberi kekuatan jalani hidup di usia yang baru ditambahkan. Tuhan pimpin sertai mereka. Tuhan buat mereka mampu untuk terus bersyukur kepadamu, memuliakan Engkau Tuhan. Karena berkat yang mereka terima. Karena mereka percaya penyertaan pimpinan Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup umat-Mu. Kami juga bergumul bersama warga jemaat yang sedang ada dalam penderitaan sakit. Kiranya mereka beroleh lawatan kasih Tuhan. Siapapun mereka Bapa, baik yang ada di rumah pun dirawat di rumah sakit. Tolonglah mereka Bapa, kasihanilah mereka. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, mendengar setiap keluh kesah, rintihan mereka, doa mereka, doa keluarga, doa kami pelayan-pelayan yang terus menopang umat-Mu warga jemaat di tengah gumul sakit mereka. Kami yakin ada kesembuhan daripada-Mu. Karena kami percaya dokter perawat dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Nyatakan berkat kesembuhan. Pun makanan, minuman, obat yang dikonsumsi diberkati Tuhan. Diberi kesabaran, kekuatan dalam iman, pengharapan mereka. Agar walau mereka dalam derita sakit, tapi iman mereka tidak menjadi melemah. Karena mereka percaya Tuhan Yesus setia dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang bergumul dengan berbagai macam kesulitan hidup. Tuhan, Engkau tempat kami bergantung. Di dalam Engkau Tuhan, ada kekuatan melewati berbagai kesulitan, penderitaan dan pergumulan. Amat terlebih di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19. Lindungilah kami umat-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan melalukan gumul ini. Dan kalau Tuhan pergumulan COVID-19 belum berakhir, kiranya kami dikuatkan untuk dapat menjaga diri kami masing-masing. Melindungi diri kami dengan taat melakukan protokol kesehatan. Taat melakukan apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah pun oleh gereja. Kami tetap setia mematuhinya. Setia tetap pakai masker walau itu ya Tuhan sangat mengganggu kami. Tapi kiranya Tuhan kuatkan kami untuk terbiasa hidup dengan masker. Kami tetap selalu menjaga jarak. Kami tetap selalu rajin untuk cuci tangan. Karena dengan sadar melakukan ini Tuhan, maka kami mampu untuk melindungi diri kami pun keluarga kami. Buatlah kami umat selalu sadar untuk melakukan itu Tuhan. Terlebih ketika new normal harus diberlakukan. Kiranya kami semua Tuhan selalu ada dalam kesadaran. Untuk berusaha hidup sehat. Dan menikmati damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan, para pelayan jemaat-Mu, pendeta, penatua, diaken, orang-orang yang terus memberi diri melayani jemaat Tuhan. Berkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang ada di multimedia teknisi gereja yang setia dipakai Tuhan. Bahkan memberi diri waktu mereka, tenaga pikiran mereka. Apa yang ada pada mereka ya Tuhan. Dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kesaksian tentang Engkau Tuhan dapat terus diberitakan melalui pemberian diri yang tulus. Untuk menyiarkan
ibadah-ibadah bagi jemaat. Terima kasih Bapa. Bahkan semua umat-Mu yang mengikuti acara ini, di renungan pagi ini Engkau berkati. Engkau melihat mereka dalam kerinduan mereka, dalam gumur mereka. Tuhan juga berkati pemerintah kami, baik yang di pusat sampai ada di pelosok tanah air. Di tengah-tengah mereka jalani tanggung jawab memimpin masyarakat, membangun daerah, membangun negara kami. Di tengah-tengah berusaha untuk membawa bangsa kami keluar dari pergumulan COVID-19 ini. Tuhan hikmat bijaksana Tuhan anugerahkan. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini juga Engkau berkati, lindungi mereka. Dokter perawat yang ada di garda depan, lindungi mereka Bapa, kuatkan mereka, beri kesabaran kepada mereka, berkati perjuangan mereka. Dan berkati lindungi keluarga mereka. Para pasien yang terpapar COVID-19 ini Tuhan, tolonglah mereka, selamatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mau menyerahkan hidup kami. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk perjalanan hidup di hari ini. Dan kami mau awali seluruh kehidupan aktivitas kami di sepanjang hari ini di dalam naungan kasih Tuhan. Kami percaya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan serta Roh Kudus akan memimpin, menolong, dan memberkati kami kini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah di pagi hari ini. Kiranya kita semua beroleh kekuatan dan sukacita, penuh dengan pengharapan, jalani hidup ini di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Shalom.